Halo semua, gimana kabarnya? Semoga video ini menjumpai kamu dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Apalagi di masa pandemi ini, kesehatan merupakan salah satu harta yang paling berharga bagi kita semua. So, tetap disiplin menerapkan 3M atau 5M supaya kita sehat, keluarga sehat, dan masyarakat sehat. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan berbagi tentang cara sederhana menggunakan indikator MA. Mari kita saksikan bersama. Yang pertama, sebelum menggunakan indikator MA, penting bagi kita untuk mengetahui jenis-jenis tren. Jadi, tren itu ada 3. Yang pertama itu tren naik atau uptrend, yang dapat kita kenali dengan 2 hal, yaitu terbentuknya higher high ataupun higher low. Jadi tren naik itu pada gambar ini ada di garis yang berwarna biru. Jadi higher high adalah bahwa harga tertinggi itu yang sekarang itu lebih tinggi daripada harga tertinggi yang kemarin. Dan harga tertinggi yang kemarin itu lebih tinggi daripada harga tertinggi 2 hari yang lalu. Jadi simpelnya bahwa harga tertinggi sekarang itu berada lebih tinggi atau lebih besar daripada harga tertinggi yang sebelumnya atau mengalami kenaikan harga. Kemudian yang kedua adalah terbentuknya higher low, yaitu bahwa harga terendah hari ini itu lebih tinggi daripada harga terendah yang kemarin, dan lebih tinggi harga terendah yang kemarin lebih tinggi daripada harga terendah 2 hari yang lalu. Jadi dari sisi harga terendahnya dia juga membentuk kenaikan. Jadi untuk gampangnya ada kata higher di awalnya. Jadi untuk uptrend dia membentuk higher high dan higher low. Nah, untuk tren konsolidasi atau sideways itu dapat kita lihat pada grafik yang berwarna emas atau coklat ini. Terlihat bahwa higher, harga tertingginya itu cenderung stabil atau konstan. Begitu juga dengan lowernya, itu cenderung konstan, tidak lebih tinggi ataupun tidak lebih rendah. Nah, sedangkan untuk tren yang ketiga yang kita kenal dengan tren turun atau downtrend, itu dapat dikenali dengan terbentuknya lower high dan lower low. Apa itu lower high? Lower high itu ini, yaitu bahwa harga tertinggi hari ini itu lebih rendah daripada harga tertinggi kemarin, dan harga tertinggi kemarin itu lebih rendah daripada harga tertinggi 2 hari yang lalu. Jadi dari harga tertingginya itu secara tren atau kecenderungan itu turun. Yang kedua terbentuknya lower low. Artinya apa lower low? Bahwa harga terendah hari ini itu lebih rendah daripada harga terendah kemarin, dan harga terendah kemarin itu lebih rendah daripada harga terendah 2 hari yang lalu. Jadi dari sisi harga terendahnya itu dia mengalami penurunan atau membentuk lower baru. Oke, lanjut. Yang selanjutnya itu kita harus mampu mengenali dan mendeteksi apa yang kita namakan tren, support, dan resisten. Jadi tren adalah potensi pergerakan harga di masa depan yang diproyeksikan atau diestimasi berdasarkan kecenderungan pergerakan harga yang sebelumnya. Jadi misalnya yang biru kembali yang tadi. Nah, berdasarkan ini kita estimasi bahwa harga akan naik. Jadi dia uptrend karena sebelumnya kecenderungan pergerakan sebelumnya adalah naik. Jadi kemungkinannya adalah naik. Ini karena harga cenderung stabil, bergerak ke samping, maka trennya adalah sideways atau konsolidasi. Dan ini karena harga cenderung turun, maka kita proyeksikan harga akan turun.
Jadi tren adalah proyeksi pergerakan harga ke depannya berdasarkan kecenderungan pergerakan harga yang sebelumnya. Yang kemudian yang kedua itu mengenai resisten. Apa itu resisten? Simpelnya, sederhananya, resisten itu adalah batas atas. Jadi ketika harga menyentuh batas atas, maka harga berikutnya akan berpotensi atau cenderung turun. Sedangkan support adalah batas bawah. Jadi jika suatu harga bergerak ke bawah dan menyentuh supportnya, maka harga kemudian akan cenderung atau berpotensi bergerak naik. Nah, jadi kalau kena resisten, kecenderungan atau potensinya adalah harga akan turun. Kalau kena support, kecenderungannya maka harga akan berpotensi naik. Gitu. Oke, setelah itu kita masuk ke moving average. Apa itu moving average? Moving average itu adalah sebuah indikator saham yang biasa digunakan dalam analisis teknikal, sangat sering. Jadi dia menggunakan harga rata-rata dari pergerakan harga. Nanti tinggal ditentukan ada MA5, berarti berdasarkan 5 harga terakhir, ada MA10, 10 harga terakhir, dan seterusnya. Misalnya untuk jangka panjang ada yang sangat dikenal dengan MA200. Jadi tren yang terbentuk berdasarkan rata-rata 200 pergerakan harga yang terakhir. Jadi kalau bagi kami moving average itu penting digunakan untuk mendeteksi tren yang terjadi dalam suatu saham. Jadi kita lebih simple daripada harus melihat satu-satu candlenya, kita tinggal lihat garisnya saja. Apakah trennya naik, turun, atau konsolidasi. Jadi kalau naik maka garis MA-nya akan ke atas, kalau turun maka garis MA-nya akan ke bawah, dan kalau sideways berarti garisnya akan cenderung flat. Oke, lanjut. Oke, bagaimana cara kita mengecek MA? Maka yang pertama kalau kami itu menggunakan MA close. Jadi kita menggunakan harga penutupannya, bukan harga terendah, bukan harga open pembukaan, bukan harga tertinggi. Jadi harga close-nya. Jadi kita memilih MA close, MA yang menggunakan harga penutupan. Nah, kalau kita ambil contoh nih, gambar itu menggunakan harga saham PTBA sampai dengan hari Jumat kemarin, itu bisa kita lihat bahwa misalnya nih kita nggak usah capek melihat candlenya ya, kita lihat aja misalnya untuk yang jangka pendek MA5 itu kelihatan dengan garis hijau, itu kelihatan dia kan condong ke atas, berarti trennya sedang naik. Sedangkan untuk jangka menengah kita lihat yang garis hijau, garis biru itu kelihatan. Nah, kita lihat yang terakhir itu cenderung sideways atau konsolidasi. Walaupun kelihatannya agak sedikit ke atas, jadi akan memasuki tren. Tapi ya kita tunggu sampai condong ke atas. Sekarang sepertinya masih konsolidasi atau sideways. Sedangkan untuk jangka panjang itu kita bisa lihat dari MA200 yang coklat, itu kelihatan yang pada ujung ini masih downtrend. Oke, jadi dengan menggunakan MA, untuk PTBA kita bisa klasifikasikan bahwa tren jangka pendeknya adalah uptrend, jangka menengahnya adalah sideways, sedangkan jangka panjangnya adalah masih downtrend. Oke, simpel kan? Hanya dengan menentukan garis MA-nya dan kemudian tinggal lihat garisnya, condong atau cenderung ke atas, menyamping stabil, flat, atau malah turun ke bawah. Oke, ini sekarang kita coba bagaimana sih teknik yang kami gunakan, misalnya dengan menggunakan MA jangka pendek. Maka yang pertama itu kita tentukan dulu bahwa kita akan menggunakan MA close. Nah, MA close-nya itu adalah MA close yang jangka pendek. Silakan dipakai. Di sini dicontohkan dengan menggunakan MA5. Berarti yang garis hijau ya. Nah, berdasarkan garis yang hijau, maka kita bisa deteksi yang pertama bahwa tren adalah
saat ini sedang naik, jadi uptrend. Nah, kalau uptrend, titik masuknya di mana? Kita masuk di harga berapa nih? Perkiraannya kalau begini nih. Nah, masuknya itu adalah di harga close-nya. Jadi di harga close saat ini. Jadi kalau trennya sedang uptrend, kita boleh memilih masuk di sekitar atau di kisaran harga close. Bisa di harga close-nya atau sedikit di bawahnya. Nah, jika kita membeli atau entry dengan menggunakan periode jangka pendek, maka pada saat kita keluar atau jual, itu kita juga harus menggunakan periode jangka pendeknya. Jadi ya kalau kita misalnya ini menggunakan di sini menggunakan periode jangka pendek karena dia sudah tren, maka nanti kita keluarnya juga menggunakan MA jangka pendeknya. Jadi kalau MA jangka pendeknya sudah berubah menjadi konsolidasi ataupun jadi downtrend turun ke bawah, bisa dipertimbangkan untuk keluar ataupun merealisasikan keuntungan. Nah, tetapi untuk harga PTBA, untuk entry uptrend MA jangka pendeknya itu kita perhatikan juga bahwa kita lihat nih garis yang coklat yang yaitu MA jangka panjangnya MA 200 itu sedang turun. Dan kita juga tahu bahwa di banyak orang atau di kalangan teknikalis mempercayai bahwa MA 200 itu merupakan support ataupun resisten yang kuat. Jadi dia bisa menjadi batas atas ataupun batas bawah yang kuat. Jadi dalam kondisi ini karena harga PTBA itu di harga 2290 itu sudah mendekati MA 200-nya. MA 200-nya ini di kisaran 2300-an. Nah, kalau kami dalam posisi seperti ini, maka kami tidak akan mengambil posisi buy ataupun entry karena harga sudah mendekati resistennya. Nah, yang sebelumnya tadi kan sudah kita share ya, yang sebelumnya di sini tadi tentang, nah ini tentang support dan resisten. Bahwa kalau harga menyentuh resisten, kecenderungan atau potensinya adalah harga akan berbalik turun. Nah, untuk kondisi itu, maka pada sampai PA ini karena sudah mendekati MA 200-nya yang saat ini posisinya menjadi resisten kuat atau batas atas kuat, maka kami memilih untuk mengambil posisi wait and see. Tinggal menunggu nih, kalau ke depannya misalnya hari Senin harga akan menembus naik MA 200-nya jadi berada di atas MA 200 dan kemudian ya tunggu 1 hari misalnya minimal sampai penutupan. Kalau harga mampu bertahan maka entry buy dapat dilakukan. Tetapi jika ternyata nih misalnya di hari Senin harga kembali turun nih misalnya menyentuh resisten MA 200 dan kemudian ditutup turun, maka ya kita posisinya wait and see lagi gitu. Karena bisa saja harga tren berubah menjadi konsolidasi ataupun downtrend. Tinggal kita lihat lagi. Oke, kemudian bagaimana strategi entry atau masuk jika kita menggunakan MA periode jangka menengah. Dalam hal ini itu yang menggunakan garis biru. Nah, karena yang pertama kita deteksi dulu nih tren jangka menengahnya apa. Kita bisa lihat di sini bahwa kecenderungannya garis birunya itu bahwa trennya adalah cenderung konsolidasi atau sideways. Nah, bagaimana masuknya? Nah, untuk strategi menggunakan MA jangka menengah karena trennya adalah sideways, maka kalau kami ubah MA-nya bukan menjadi MA close tetapi dirubah menjadi MA low. Jadi kita menggunakan harga rata-rata terendah. Nah, kita menggunakan harga rata-rata terendah itu untuk masuk. Jadi misalnya ini kelihatan karena MA-nya dirubah menjadi MA low, maka kelihatan bahwa harga sudah menembus garis MA 200-nya. Tapi ini kan dari low, bukan dari close ya. Jadi sebenarnya kalau kita pakai MA low,
itu maka ini dikatakan menembus ketika low di candle terakhir ini menembus MA 200-nya. Jadi low dengan low, close dengan close. Kalau menggunakan MA high ya high dengan MA high. Nah, karena untuk jangka menengah kita menggunakan karena trennya tadi adalah konsolidasi, sehingga kami menggunakan titik masuknya itu MA low, maka bagi teman-teman yang cukup agresif itu bisa masuk menggunakan di kisaran harga MA 200-nya, MA 200 yang low. Tapi ya kalau kami sih karena ini belum, ini kan ya paling tidak kita nunggu 1 hari lagi, ya sebaiknya kita menggunakan bersikap lebih konservatif. Nah, anggap nih misalnya jika kita sudah masuk di harga yang menggunakan MA low 200 yang di sini ya, di sekitar mungkin di sekitar 22, kita katakanlah 2270 sampai 2250. Nah, maka untuk posisi keluar atau exitnya itu sebaiknya kita menggunakan strategi trading MA yang short, yang pendek. Nah, jadi kalau sudah masuk, nanti kita lihat nih MA jangka pendeknya. Kalau misalnya dia berubah menjadi konsolidasi ataupun malah downtrend, ya berarti saatnya sudah untuk keluar atau exit, untuk jual. Mudah-mudahan ya profit taking, take profit dengan keuntungan. Oke, tapi ya balik ke yang tadi karena posisi saat ini itu harganya adalah berada di MA 200-nya sih lebih bagus wait and see, kecuali tadi sudah terbukti bahwa harga bisa bertahan di atas MA 200-nya. Oke. Nah, bagaimana untuk jangka panjang? Yang pertama, kembali lagi nih, kita lihat dulu trennya. Karena tren untuk jangka panjangnya itu masih downtrend, turun, kelihatan di sini, maka itu tidak disarankan untuk masuk. Jadi bagi teman-teman yang ingin trading di saham PTBA, maka yang bisa ditradingkan adalah untuk jangka pendek dan jangka menengah. Tidak bisa untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang tadi, untuk jangka pendek, karena uptrend, maka masuknya bisa menggunakan MA close. Untuk jangka menengahnya, karena trennya sedang sideways atau konsolidasi, maka bisa menggunakan titik-titik di harga, di kisaran harga MA low-nya. Sedangkan karena trennya sedang downtrend, maka tidak disarankan untuk trading jangka panjang di saham PTBA untuk saat ini. Oke, jadi apa saja yang bisa kita dapat hari ini? Yaitu yang pertama bahwa indikator MA itu dapat kita gunakan sebagai suatu tools yang powerful untuk mendeteksi tren. Apakah uptrend, sideways, konsolidasi, ataupun downtrend. Nah, tren itu juga dapat kita bagi. Nanti bisa ditentukan tren jangka pendeknya bagaimana, tren jangka menengahnya bagaimana, dan jangka panjangnya bagaimana. Silakan ditentukan masing-masing. Nah, selain digunakan untuk mendeteksi tren, itu MA juga bisa digunakan sebagai support dan resisten, yaitu batas bawah ataupun batas atas. Tapi yang paling umum sih sebagai deteksi tren. Oke, yang kedua adalah bagaimana nih untuk entry-nya. Maka yang biasa kami gunakan adalah ketika dari indikator MA terdeteksi bahwa trennya adalah uptrend, maka gunakan indikator MA close. Nah, kita menggunakan indikator MA close tersebut, maka entry kita
bisa berada di kisaran MA close tersebut gitu. Sarankan sih lebih rendah daripada MA close-nya. Nah, ketika tren sedang sideways atau sedang berkonsolidasi, maka kita menggunakan MA low-nya. MA low-nya, titik entry kita. Jadi kalau konsolidasi, kita ubah MA-nya ke low, kemudian ya kita pilih kita mau masuk di mana. Di kisaran harga MA low tersebut. Disarankan sih lebih rendah daripada MA low tersebut. Nah, saat downtrend, maka tidak disarankan untuk masuk ataupun entry. Jadi tadi tinggal disesuaikan ya. Apakah mau jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, kemudian trennya apa. Kalau uptrend bisa menggunakan MA close untuk entry-nya. Kalau sedang sideways bisa menggunakan MA low untuk entry-nya, sedangkan kalau sedang downtrend ya tidak disarankan untuk entry atau masuk. Tunggu trennya berubah. Misalnya kalau dari downtrend berubah menjadi sideways, maka bisa dipertimbangkan untuk masuk dengan menggunakan MA low untuk entry-nya. Yang ketiga, bahwa sebagai salah satu indikator analisa teknikal itu MA tidak pernah memberikan kepastian, melainkan hanya sebuah perkiraan berupa potensi atau kecenderungan yang tentu saja belum tentu akurat. Jadi segala sesuatunya itu sifatnya adalah perkiraan, estimasi, potensi, kecenderungan, dan tidak pernah memberikan atau menjamin sebuah kepastian. Itu ya, jadi tidak ada pasti di sini. Oke, itu saja sedikit dari kami untuk saat ini. Yang penting kami sampaikan bahwa materi ataupun pengetahuan yang kami bagikan saat ini itu berasal dari pengetahuan yang kami peroleh baik dari buku maupun dari video-video baik online maupun yang tradisional, dan kemudian juga dari pengetahuan ataupun yang kami peroleh dari pengalaman kami trading di saham. Tetapi kami juga memberikan disclaimer bahwa materi ataupun pandangan yang kami bagikan itu tidak pernah memberikan sebuah kepastian. Jadi seluruhnya sifatnya yang disaringkan itu adalah sebuah perkiraan, sebuah potensi ataupun sebuah kecenderungan. Tidak pernah memberikan sebuah kepastian. Kami tidak pernah menjamin bahwa apa yang kami berikan itu pasti benar, pasti akurat. Tidak ada kepastian di dalam hal-hal yang kami bagikan ini. Sifatnya adalah kecenderungan, potensi, perkiraan, dan estimasi. Dan yang terakhir, materi ataupun pengetahuan yang disaringkan ini tidak pernah bermaksud untuk mempengaruhi pendapat dari para pendengar ataupun para penonton. Oleh karena itu, setiap keputusan ataupun setiap tindakan yang diambil itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari masing-masing orang. Itu saja dari kami tutup. Terima kasih dan semoga sharing yang kami berikan ini bermanfaat. Jangan lupa komen atau masukannya ya. Terima kasih.